Ya, selamat berjumpa kembali di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Hari ini update aplikasi menganalisa pergerakan saham di BBRI. Jadi kita mengaplikasikan. Kalau kemarin ya, saya buat video, hari Minggu saya buat video ini untuk time frame monthly. Sekarang kita akan bedah ke time frame daily-nya. Jadi sampai ending nanti kita akan lihat BBRI ini seperti apa pergerakannya gitu. Dan di situ bisa kita ambil keputusan apa yang akan kita ambil. Oke, kita langsung aja. Ini pergerakan sebelumnya ya, semua channel pembelajaran dari video 1 sampai 4 saya akan selalu munculkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa ngelihat di situ. Dan video hari Minggu saya upload, nanti akan saya munculkan channelnya di video di atas ini. Oke, ini 1 bulan kemarin kita ngelihat pergerakannya udah 1, 2, 3 setengah gelombang, terus di sini ada sinyal satu perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Nah, kita mau bedah di time frame 1 harinya seperti apa. Ingat bahwa di dalam sebuah pergerakan impuls atau koreksi di time frame monthly, maka di dalamnya ada sebuah gelombang time frame daily gitu. Kurang lebih gitu. Kita buka time frame daily-nya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Ya kebetulan saya bisa setting harga. Jadi garis yang mau dimunculin di time frame 1 hari itu apa aja, saya kecilin biar lebih kelihatan. Nah, ini kurang lebih nih. Kan ini impuls ketemu impuls. Kalau di time frame monthly-nya kan ada perubahan, ini sinyal 1, sekarang dia sedang impuls. Nah, untuk memprediksi harga, kenapa saya liatin, karena sekali lagi ini di dalam siklus. Kita mau memprediksikan dulu pergerakan yang terjadi. Kalau ini adalah impulsnya monthly, maka di sini ada uptrendnya 1 hari daily. Kita lihat pergerakan dari sini, ini ketemu bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya. Nah, ini bottom lebih rendah dari bottom sebelumnya. Berarti ini ada top. Nah, kita mengidentifikasikan ketika ketemu bottom, di sini ada bottom yang lebih rendah. Ini bottom yang paling rendah dari bottom sebelumnya dan dia punya top. Jadi di sini adalah koreksi, ini impuls. Nah, ketika dia harusnya koreksi, dia break top ini. Makanya di sini perubahan. Nah, ini yang saya bilang di dalam satu siklus, kenapa ketika kita memprediksikan kita melihat pergerakan harga sebelumnya. Jadi ini adalah downtrend daily, ini uptrend daily. Nah, kita garisin aja langsung. Ya, saya akan buat satu-satu. Yang mana yang ngebreak, ini yang ngebreak. Kan ini top terakhir, saya besarin biar lebih jelas. Nah, ini top terakhir, ini break. Nah, seperti biasa saya punya default untuk daily itu adalah pakai warna merah. View-nya monthly saya nggak perlu, cukup di daily aja. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, lihat ini bottom, ini cari bottom yang paling rendah. Ini tidak lebih rendah dari sini, makanya saya langsung prediksikan. Nah, saya langsung menentukan ini bottom. Selanjutnya saya bikin rangkaian top yang ngebreak ini kan. Nah, kita tarik, ini topnya, ini bottom, kita tarik top. Apakah ke sini? Ini bottom loh teman-teman, bottom, tapi dia tidak break ini lagi koreksinya, dia malah ketemu bottom di bawah lagi. Jadi pergerakannya akan ke bawah. Teman-teman kebayang nggak ketika kita sambil buat seperti ini, kalau kita belum melihat pergerakan ke sini, umpamanya di sini nih, kita belum tahu yang terjadi nanti di sana gimana. Sebenarnya dalam memprediksi ketika wah ini koreksi nih, ketika dia break ke sini, dia nggak ngebreak terus dia malah break, ini juga failure swing. Nah, makanya sambil kita ngegambar itu kita mengandai-andaikan kondisi ketika harga belum terjadi gitu. Nah, untuk apa? Untuk nanti pergerakan yang benar-benar belum terjadi, kita tuh bisa melihat, belajar dari apa yang terjadi di pergerakan sebelumnya. Itu salah satu penting juga teman-teman. Nah, ini topnya di break. Sebelum ke sana saya ambil dulu, ini kan udah di break nih, ini perubahannya melanjutkan rangkaian gelombangnya. Terus saya akan tarik lagi
Terus teman-teman nanti identifikasikan terus pergerakan harga sampai kita lihat di sini. Saya mau ngejar untuk biar durasinya nggak lama. Ini impuls koreksi, dia break sini, ini koreksi, dia impuls ini. Nah lihat, kalau di daily, di monthly di sini menjadi topnya, pasti ada shadow, jadi dia naik ke atas harga tertingginya ada di sini. Tapi di daily ini adalah menjadi top yang paling tinggi dari top sebelumnya. Ini koreksi. Nah berarti ini adalah bottom. Kan ini harusnya koreksi, dia langsung break lagi ke atas, umpama gini. Misalkan dia koreksi, terus dia kan harusnya naik lagi ke atas nih, ngebreak top ini. Tapi yang ada enggak. Nah dia ngebreak mana? Dia harus ngebreak bottom ini. Nah ketika dia break ini, inilah sinyal 1. Nah ini juga udah nih, dia break stress gitu kan. Tapi kita identifikasikan dulu aja. Ini cuma ngebentuk oleh 3 candle ya teman-teman. Ini nilai close nya 3910, ini juga sama, cuma candlenya sangat berdekatan. Nah jadi ketika saya memprediksikan harga terus kita menemukan top, saya nggak buat ya teman-teman, harus ngegambarin ini adalah menjadi bottom karena top ini di break. Nah ini perubahannya ada di sini, impuls, koreksi, dan dia lanjut lagi ke bawah. Terus pergerakannya sampai ke sini, lihat. Nah ini dia. Nah top ini menjadi top terakhir, ini menjadi bottom terakhir, ini perubahan teman-teman. Jadi lihat ada berapa siklus di sini uptrend. Kalau kita lanjutin gambarnya di sini downtrend teman-teman. Udah downtrend di sini uptrend lagi. Jadi ini sinyal 1. Nah, lihat ketika ini udah jadi uptrend berarti menandakan apa? Nih, bottom yang hitam ini impuls di monthly ini sudah fix. Maka sedang dia koreksi. Jadi kalau kita punya posisi beli BBRI, sekali lagi kita hanya dibatasin oleh koreksinya monthly gitu. Kenapa? Karena emang pada dasarnya secara grafik dari monthly-nya BBRI ini lagi downtrend teman-teman. Jadi kenaikan ini hanya adalah area uptrend daily, itu adalah koreksi dari mengejar koreksi dari monthly. Jadi dia impuls, dia break top 1, ini koreksi. Jadi kalau saya tandain ini sinyal 1 perubahan dari down ke up. Ketika perubahan di daily, dia tuh mengkonfirmasi apa? Sebuah perubahan yang menyatakan bahwa bottom di daily bottom di monthly itu udah fix. Berarti dia akan sedang melanjutkan pergerakan selanjutnya, apakah itu koreksi atau impuls. Dalam hal BBRI dia sedang berkoreksi. Jadi kenaikan ini adalah koreksi di monthly. Nah, kita lihat area koreksinya, ingat pakai Fibonacci retracement. Namanya Fibonacci retracement, kita sedang mengukur sebuah koreksi, berarti kita tarik sebuah impuls. Jadi kalau ingat bahwa koreksi itu selalu sebelah kanan, jadi tariklah garis yang dari sebelah kirinya. Kalau ini adalah uptrend ya dari bottom ke top, kalau downtrend ya dari top ke bottom. Nah ini area koreksinya, ini area koreksi daily ada di sini. Kalau saya gambarin, saya buat gini aja. Nah ini contohnya, ini 38,2, ini 60, 50, 61,8. Ini area koreksinya. Jadi nanti BBRI misalkan turun ke sini, dia tidak break ke sini. Kalau kita mau posisi beli BBRI, maka kita beli ini stop lossnya. Tapi targetnya apa? Targetnya cuma top ini. Kenapa? Karena mengejar koreksi. Kalau dia break top ini 3276, kita lihat, kita save dulu, coba kita lihat monthly-nya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya ini ada error lagi. Coba kita lihat di BBRI-nya, buka aja, buka chart baru, kita lihat. Load BBRI. Nih, kita
tadi kan ini sama ya, ini sama, ini sama. Kita buka monthly-nya, mudah-mudahan bisa kebuka ya, bisa nih. Area koreksinya di ini 38,2 nya 3.300 tadi, sedangkan top 1 jamnya ada di ini 3.300. Saya tandain deh, saya kasih warna merah, munculin. Nah, dia nggak boleh lebih rendah dari 2160. Nah, jadi kalau kita beli ketika dia masuk area koreksi di sini, ya ini menjadi stop loss kita. Tapi uptrendnya cuman hanya dibatasin oleh sampai koreksi. Bisa nggak dia break ini? Bisa. Kita anulir pergerakan ini, pasti ada perubahan. Tapi kan dengan kenyataan seperti ini kita juga harus realistis gitu. Kita harus melihat semua pergerakan yang ada. Gitu teman-teman. Jadi ini daily-nya, terus nanti kita lihat lagi time frame di 1 jamnya, berarti ini kita akan breakdown lagi ke time frame 5 menitnya. Pergerakan seperti apa? Apakah top ini udah fix? Kan ini perubahan nih, sinyal 1, tinggal sinyal 2, dia nggak boleh lebih. Ini menyatakan bottom ini fix. Bottom apa yang fix? Bottomnya monthly. Ini bottomnya. Nah, kita tinggal lihat pergerakan nanti selanjutnya. Kalau kita mau beli posisi di sini bisa. Ini stop lossnya kita, makanya tapi ingat, pembelian kita hanya batasan dari sampai koreksinya monthly, BBRI seperti itu ya. Itu aja teman-teman, aplikasi salah satunya nanti kita akan buka lagi 1 jamnya atau sampai mungkin nanti 5 menitnya di video-video selanjutnya. Silakan kritisi teman-teman, lihat bahwa dengan tren lain aja, dengan konsep tren ini adalah dasar teori, kita bisa mengambil sebuah keputusan. Kita udah menemukan sebuah stop loss, kita juga menemukan targetnya ada di mana, ya tinggal kita lihat pergerakan selanjutnya. Itu aja. Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, nanti saya akan munculkan di setiap komentar. Silakan teman-teman share juga, kasih komentar juga untuk kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan di email ke saya juga, atau bisa isi di kolom komentar. Baik, itu aja video dari saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.